Halo? Halo? Ya, sudah, Mas. Kedengeran ya suara saya? Oke. Selamat siang teman-teman, waktu Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman HMPI telah mengundang saya pada siang hari ini. Salam hormat juga untuk Pak tadi Fajrul Rahman, Mas Fajar, dan panitia semua dari HMPI. Sebenarnya saya agak kaget tadi melihat pembicara pertama, kedua, dan ketiga itu berat-berat pembahasannya gitu. Padahal saya dihubungin oleh panitia Mas Eji itu, Kang Eji, katanya diskusi ringan aja, cuman gimana, oke lah lanjut aja gitu mungkin. Nama saya Gesta Fauzia Nurbiansyah, saya study master di Necmettin Erbakan University, Konya, Turki, jurusan hubungan internasional. Waktu dulu S1 juga saya ngambil hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kebetulan tadi ngobrol-ngobrol tentang kolaborasi. Pertama mungkin kita di Turki, teman-teman pemuda, teman-teman pelajar semua sekarang dalam concern kolaborasi untuk membranding Indonesia di Turki, karena banyak sekali ternyata orang-orang Turki yang masih belum kenal Indonesia, bahkan lokasinya saja tidak tahu. Maka dari itu teman-teman di bawah payung PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki, kita kemarin sempat mengadakan beberapa kali festival budaya, kemudian presentasi tentang Indonesia, dan juga sekarang teman-teman pengurus PPI membuat sebuah program yang dinamakan Indonesian EVI atau Rumah Indonesia, di mana di sana ada suatu platform yang untuk mengenalkan Indonesia di Turki seperti itu. Tadi mungkin ini agak menyambung dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fajrul Rahman terkait dengan branding kayak gitu. Oke, daripada saya nanti agak sulit membahas hal-hal yang berat, mungkin saya akan membahas ini aja ya, mungkin lesson learn dari Turki. Yang mana kita ketahui Turki juga sebetulnya tidak jauh nasibnya dari Indonesia seperti itu. Turki sama-sama kita di member G20, kemudian juga Turki juga sama-sama negara berkembang yang belum bisa dikatakan negara maju. Namun sepengalaman saya tinggal kurang lebih 4 tahun di Turki, banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dan juga perbedaan yang cukup mencolok antara Turki dan Indonesia. Nah, apa yang harusnya kita lakukan untuk mungkin tadi yang divisikan adalah Indonesia maju di HUT Indonesia yang ke-75 ini. Kalau kita lihat dari Turki itu mungkin secara ekonomi sekarang sedang turun. Cuman kalau dirasakan di sana masyarakatnya masih merasakan wealth atau sejahtera seperti itu. Apa rahasianya gitu. Nah, kalau kita bandingkan Indonesia dengan Turki, Turki itu ketika kemarin corona saja mereka tidak merasa kekurangan dari bahan yang paling pokok seperti misalkan pangan dan juga hal-hal pokok lainnya seperti itu. Karena kenapa? Turki sendiri mereka betul-betul dependent ketika 1923 mereka dependent, mereka merdeka, sebetulnya mereka tidak pernah dijajah juga, sebetulnya hanya kalah perang dunia satu. Mereka sudah menerapkan dan mengkonsumsi barang-barang domestik seperti itu. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari dari Turki. Indonesia ini punya potensi besar, punya sumber daya alam besar, punya sumber daya manusia yang besar seperti itu. Kalau misalkan ini digarap dan juga dijadikan suatu produksi domestik seperti itu, ini mungkin akan lebih baik dan negara kita jauh dari ketergantungan, atau kita bisa bilang negara kita betul-betul merdeka seperti itu. Kalau kita lihat SDM yang tadi pembangunan SDM Panca Kerja Presiden 2019-2024, yang pertama adalah pembangunan SDM. Kalau kita lihat Indonesia dengan Turki, ini kita bandingkan karena saya lihat di Turki, SDM Indonesia dengan Turki tidak kalah hebat gitu. Kalau misalkan di kelas saja mahasiswa-mahasiswa Turki itu kalah kritis daripada mahasiswa Indonesia seperti itu. Nah, sebetulnya dengan kemajuan Turki sekarang, Indonesia bisa jauh lebih lebih menyaingi Turki atau berada posisinya jauh di atas Turki seperti itu. Karena anak-anak Indonesia itu sebetulnya kritis dan juga penuh inovatif. Apalagi tadi yang sempat disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua, teman-teman Indonesia ini kalau misalkan membuat suatu produk itu bakal laku. Di Turki belum tentu. Ada produk baru itu tidak laku seperti itu. Karena orang Turki tidak
terlalu suka produk-produk baru. Mereka suka old style seperti itu. Tapi kalau di Indonesia bisa laku seperti itu. Kemudian kita belajar dari suatu cerita non fiksi antara Pak Habibie ketika kuliah di Aachen, bacanya Aachen ya, saya kurang tahu itu. Waktu di Belanda, di Jerman itu, Pak Habibie punya sahabat bernama Bapak Necmettin. Bapak Necmettin ini berkebangsaan Turki dan sama-sama kuliah di Jerman waktu itu dengan Pak Habibie. Pak Habibie itu expert dalam pesawat kalau tidak salah, dan Bapak Necmettin ini itu expert dalam tank. Nah, Turki ini mengetahui potensi Pak Necmettin ini, dan kemudian Turki sendiri sampai sekarang mereka memiliki industri pertahanan yang sangat baik. Terakhir Pak Prabowo, Pak Menhan kita datang ke sana untuk melakukan kerjasama di bidang pertahanan, untuk membeli drone, untuk melakukan proyek kapal selam dan juga tank. Yang sudah berhasil adalah tank. Kita membuat tank kolaborasi bersama Turki yang dinamakan Kaplan atau Harimau. Nah, itu adalah salah satu hal yang dilanjutkan oleh Turki waktu itu. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri kita sebetulnya punya potensi di bidang dirgantara gitu. Ini tinggal dilanjutkan saja, barangkali Indonesia bisa merajai gitu, sedangkan Turki sendiri bisa kayak gitu. Kemudian kita belajar juga, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajrul Rahman, beberapa tahun kemudian ke depan kita akan menjadi negara kelima dengan pendapatan tertinggi. Kita harus merefleksi juga gitu. Ini bukan pesimis, tapi ini harus kita refleksikan. Apakah nilai atau angka itu menjadi terbesar kelima atau keberapa 10 besar dunia itu, apakah mencerminkan kesejahteraan kita gitu, kesejahteraan masyarakat kita? Kadang-kadang itu hanya angka gitu kan, yang mana itu mungkin dapat didapatkan sumbernya dari World Bank atau IMF gitu. Cuman kita harus berkaca juga, apakah kesejahteraan masyarakat tingkat bawah itu betul-betul eee, terjamin seperti itu. Nah, maka dari itu mungkin teman-teman nanti yang misalkan bergerak dalam dunia bisnis, ini bisa lebih berkolaborasi lagi, dan jikapun saya diajak misalkan oleh teman-teman yang lain memiliki bisnis, saya akan ikut serta di sana untuk memajukan UMKM seperti itu. Kemudian kita juga belajar dari Turki birokrasi gitu loh. Birokrasi sebetulnya hal yang sangat fatal dan juga sangat eee, kita bisa bilang eee, dasar gitu loh. Birokrasi di Indonesia mungkin sebetulnya bisa dipangkas seperti itu kan, tadi juga sudah disampaikan di Panca Kerja Presiden, penyederhanaan birokrasi itu sebetulnya apa kesulitannya gitu loh. Meskipun saya merasakan, saya waktu itu pernah kerja di International Relation Office selama 3 tahun sebelum saya melanjutkan S2 di Turki. Saya merasakan ada di Dikti itu beberapa pemangkasan birokrasi kayak gitu. Dan itu ternyata bisa dilaksanakan jika pos-pos yang lain itu sudah di eee, diamankan seperti itu. Karena di Indonesia ini banyak sekali pos, kita bicara buka-bukaan saja. Birokrasi lama itu karena banyak masuk sana masuk sini gitu. Kalau kita mau maju, birokrasinya dimudahkan, masyarakat akan merasa nyaman, dan birokrasi bukan penghalang untuk sesuatu hal untuk memajukan negara ini gitu. Kemudian, mmm, mungkin teman-teman tadi juga sempat berbicara, teman-teman speakers, tentang peluang pasca Covid gitu kan dengan teknologi. Mengutip kata-kata dari Bang Sandi, beliau menyampaikan bahwa pemuda itu anak-anak milenial, kita harus memaksimalkan industri 4.0. Nah, apa maksudnya di sini? Karena 4.0 ini berbasis semua tentang teknologi dan internet. Nah, teman-teman mungkin apalagi pemuda, kita harus yakin gitu dengan adanya Covid ini bukan malah menjadi penghalang kita, malah tapi menjadi satu peluang. Ketika kita lulus dari Covid ini, kita harus membuat sesuatu hal. Yang kalau misalkan kalau teman-teman saya sempat membaca atau melihat post-postan Mardigu, Mardigu UP itu. Nah, kita bagaimana caranya ketika setelah Covid ini kita menikung, menyalip di tikungan tajam ini, gitu loh. Jadi dengan potensi yang sudah disebutkan, saya bandingkan dengan Turki, Indonesia bisa jauh lebih baik. Kita tidak usah jauh-jauh kita bandingkan dengan negara-negara Eropa, karena negara Eropa jauh sudah melesat di atas kita. Cuman kita bersaing dengan yang terdekat dulu, kalau menurut saya seperti itu. Nah, kemudian
karena refleksi juga di HUT 75 RI, kemerdekaan ini betulkah kita sudah, dapatkan kemerdekaan sepenuhnya, seperti itu. Saya tergelitik ketika membaca sebuah buku yang ditulis oleh John Perkins. Beliau menulis buku Confession of Economic Hitman. Beliau mengatakan bahwa banyak negara, terutama negara berkembang, termasuk Indonesia, itu masih dalam cengkeraman neokolonialisme. Beliau mengatakan seperti itu dan itu sudah didesain lama sebelum, mungkin kita bisa katakan reformasi 98. Itu karena, beliau sendiri, John Perkins sendiri dikirimkan, beliau adalah seorang, agen dari konsultan yang biasa disebut Time kalau tidak salah, Time atau saya lupa namanya, mungkin nanti bisa dicek lagi. Nah, beliau sendiri datang ke Indonesia untuk memproyeksi, ekonomi Indonesia dan juga ekonometri Indonesia dan juga kelistrikan Indonesia selama 20 tahun. Namun pada dasarnya beliau ini membuat, prakira-prakira yang salah, laporan-laporan yang salah, kemudian membuat Indonesia ini jatuh dalam hutang World Bank and IMF seperti itu. Dan setelah saya baca artikel yang lain, mungkin ini juga bisa jadi renungan. Apakah betul Indonesia sudah betul-betul merdeka gitu. Makanya mungkin sekarang kita bisa rasakan ada beberapa hal, ada kebijakan yang sulit sekali kita, rumuskan sendiri, bahkan kita harus menunggu keputusan dari asing itu. Seperti itu mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya.